Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun.
وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masyarakat muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama khatib mengajak diri khatib pribadi dan jamaah sekalian untuk kita selalu mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Manusia-manusia yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang senantiasa mensyukur nikmat Allah, Allah akan menambahkan nikmat-Nya kepada kita sekalian. Dan sebaliknya mereka yang mengkufurinya, sentiasa mengeluh terhadap apa yang telah Allah berikan. Inna adzabi lasyadid. Sungguh azab Allah sangat pedih. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala senang kepada hamba-hambanya. Ketika diberikan nikmat selalu tersungging kalimat alhamdulillah. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang singkat itu hadirin sekalian membawa ketenangan hati kita, dan Allah suka kepada hamba-hambanya yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta para sahabatnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini saudara-saudara kita yang baru saja menunaikan ibadah haji, mereka sudah mulai bersiap kembali pulang ke tanah suci, ke negaranya masing-masing. Malah kita doakan semoga mereka mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan mereka yang belum diberikan kesempatan, semoga hadirin sekalian dengan kesejukan Jumat yang barokah ini kita saling mendoakan, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipercepat dapat menunaikan ibadah haji yang begitu mulia. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayatnya, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang ingkar, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dari seluruh alam semesta ini. Surat Ali Imran ayat 97. Masyarakat sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, haji adalah sebuah kewajiban bagi kita sekalian. Setelah kita sunggingkan kalimat kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka 5 kewajiban atas dirinya menjadi sebuah keniscayaan yang harus dilaksanakan. Ketika dia memulai dengan 2 kalimat syahadatnya, dia menegakkan salat, zakat, kemudian dia saum, dan terakhir hadirin sekalian dia menunaikan ibadah haji. Kesempatan Jumat yang berbahagia ini hadirin sekalian, khatib mengajak kepada hadirin sekalian memiliki pemahaman yang utuh tentang haji. Karena seringkali hadirin sekalian, kata-kata manistato aminkum, apabila engkau mampu, ini selalu dijadikan momok bagi masyarakat kita sekalian, di mana dia menjadi lemah karena dia tidak memiliki harta untuk datang ke tanah suci. Hal yang berbahagia, surat Al Imran ayat 97
7 tadi, di akhir kalimat itu dikalimatkan oleh Allah dalam firman-Nya, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin." Kalau ada orang-orang yang mengingkarinya, sungguh harus kita ketahui Allah itu maha kaya. Allah maha kaya. Allah lah yang memanggil kita untuk menunaikan ibadah haji itu, hadirin sekalian. Tugas kita adalah kewajiban, mewajibkan diri kita untuk kita dapat menunaikan ibadah haji itu. Tidak ada istilah tidak untuk ibadah haji. Sekali lagi hadirin sekalian, jangan mengatakan tidak pada diri kita, karena hanya sepertinya kita mengkufuri dari 5 pondasi arkanul Islam kita, hadirin sekalian. 5 pondasi yang wajib harus kita lakukan adalah menunaikan ibadah haji. Bukan permasalahan tidak punya uang atau tidak punya uang, tetapi niat yang ikhlas dan tulus, hati yang bersih, tangan kita selalu menengadahkan, ya Allah, berangkatkan aku ke tanah suci-Mu ya Allah untuk menunaikan ibadah haji. Betapa banyak hadirin sekalian saudara-saudara kita di Indonesia ini, jutaan manusia yang mereka tidak berbekal dengan duniawi ini, dia tidak punya apa-apa. Namun ketika Allah permudah dia karena tulus ikhlasnya untuk beribadah di tanah suci, maka dengan mudah dia diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tanah suci, hadirin sekalian. La yahtasibnya Allah. Tidak ada yang menduga-duga ketika Allah inginkan seseorang yang dicintainya, maka diberangkatkan oleh Allah ke tanah suci. Oleh karenanya hadirin sekalian, di akhir bulan Islam ini, yaitu bulan Zulhijjah ini, hadirin sekalian, ada satu hal ibadah yang begitu luar biasa, itulah haji, hadirin sekalian, yang harus kita kenang setiap tahun akan bergulir. Karenanya hadirin sekalian, semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hadirin sekalian, bulan Zulhijjah itu adalah bulan yang begitu indah bagi kita. Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, "Inna iddatus syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah 12 bulan. Kita ada di akhir bulan Islam ini, hadirin sekalian, bulan Hijriyah, yakni bulan Zulhijjah. Sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu penciptaan langit dan bumi ini, di antaranya ada 4 bulan. Itulah hadirin sekalian yang kita kenal dengan bulan haram. Artinya 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah spesialisasi kepada kita sekalian untuk berlomba-lomba melakukan satu kebajikan di 4 bulan ini, berturut-turut dari Zulqa'dah, Zulhijjah, dan di bulan depan adalah bulan Muharram, hadirin sekalian. Yang terpisah adalah bulan Rajab. Hadirin yang berbahagia, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Muharram ini begitu spesialnya. Ketika 10 hari pertama di bulan Muharram, di bulan Zulhijjah ini, hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memuliakan manusia. Mereka banyak berzikir, banyak berdoa, beramal saleh, berinfak, bersedekah. Bahkan puncak tertinggi ibadah mereka adalah ke tanah suci yang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, keutamaan di bulan Zulhijjah ini pun betapa jutaan manusia ada di satu tempat yang bernama Arafah, dan kita untuk disunahkan puasa sunnah, yaitu puasa Arafah. Arafah, hadirin sekalian, adalah miniatur dari padang mahsyar yang nantinya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimah yang mereka diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang Arafah, hadirin sekalian, begitu panasnya luar biasa. Di sanalah mereka merasakan bagaimana ketika kita nanti
dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar hadirin sekalian, di mana matahari begitu dekat dengan kita. Saudi Arabia hadirin sekalian, sekitar 40 derajat ke atas, panas yang luar biasa. Namun karena ketaatannya dia kepada Allah, dia tidak pedulikan panas itu hadirin sekalian. Dia selalu membasahi bibirnya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, selalu beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar keridhaannya ada kepada kita semua orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia rukuk dan sujud kepada Allah, di mana dahinya diratakan dengan bumi ini ya hadirin sekalian, pertanda dia berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah miniatur padang mahsyar ketika kita ada diberikan kesempatan di padang Arafah itu. Disitulah bulan Zulhijjah hadirin sekalian, kesempatan yang luar biasa kepada kita sekalian. Juga di bulan Zulhijjah ini hadirin sekalian, di Idul Adha kita diberikan kesempatan untuk ibadah kurban. Darah yang mengalir dari hewan-hewan yang kita sembelih bukanlah darah itu, bukanlah kebanggaan dengan sapi yang begitu besar, harga yang mahal. Bukan itu. Yang diinginkan oleh Allah adalah ketakwaan diri kita semua. Sembelihan-sembelihan kita adalah dinilai oleh Allah atas ketakwaan kita. Bagaimana ketika Ismail alaihissalam akan disembelih orang tuanya sendiri, adalah sebuah ketaatan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan Nabiullah Ismail alaihissalam atas ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari yang berbahagia yang terakhir di bulan Zulhijjah ini, bahkan nanti akan dilanjutkan ke bulan Muharram. Khatib mengajak diri khatib pribadi dan jemaah sekalian untuk kita senantiasa terus membasahi bibir kita dimanapun kita berada, untuk kita senantiasa berzikir, memuji Allah, beristighfar, selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua amal-amal yang baik di bulan-bulan haram ini akan Allah lipat gandakan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Semoga kita kumpulnya di rumah Allah yang sejuk ini dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saatnya nanti kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya nanti kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirul azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل محمد وعلى محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به كلامك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا إنك أنت السميع العليم اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم ثبت إيمانهم وانزل السكينة على قلوبهم واخفض صفوفهم اللهم أهلك الكفرة والمشركين اللهم دمر اليهود وشتت شملهم وفرج جمعهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر أشهد أن لا